Posisinya Vespa kita dibandingkan atau apa ya, di tengah komunitas Vespa yang lain itu gimana? Soal pro dan kontranya bagaimana Pak Haji? Apanya itu? Gimana? Pro kontra parade Vespa. Parade Vespa. Oh, pro kontra. Apa? Harapan Pak Haji Sokai kok kayak masyarakat untuk demi Tulungagung. Mewakili masyarakat ini. ini. Pak Haji Sokai ini harus maju akhir dua ini. Waduh. Paling negatifnya dong. Halo Sobat Ratu, balik lagi di konten lebih dekat, podcast lebih dekat. Yes. Seperti biasa, kalau di konten lebih dekat kan kita pasti mendekatkan diri ya. Mendekatkan diri, tapi bukan kepada yang maha kuasa, bukan. Tapi kepada sosok-sosok. Dan kali ini itu unik banget, karena beliau ini hobinya unik dan mahal. Ya, beliau ini hobinya unik dan mahal, penghobi Vespa dan salah satu pionir dari salah satu komunitas Vespa di Tulungagung. Langsung saja ya kita sambut Pak Kaji Sokai. Selamat pagi Pak Kaji. Terima kasih, selamat pagi Mbak Intan. Sebelumnya saya cuma terima kasih pada Radar Tulungagung yang diwakili sama Mas Anggi dan Mbak Intan dan krunya yang sudah mau sudi mampir ke sudi sekali kan galeri Vespa. Ya, alhamdulillah suatu kehormatan lah bagi saya. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi terima kasih atas kedatangannya, kerahuannya, terima kasih. Terima kasih juga atas perjamuan lagi ngomong. Dan sudah boleh untuk melihat ini koleksi-koleksinya ya teman-teman di belakang sini. WOW, aku nyekel token dredeg. Ya, aku nyekel token dredeg. Apa mana Pak Anggi? Oh ya. Sama, aku juga dekat sama kamu juga. Dredeg. Oh iya. Pak Anggi ket nang nyolawati tok sitok. Bisa ya Mbak Ina. Diselawati satu-satu. Gimana kabarnya jenengan Pak Kaji? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah putra si Tulungagung yang sekarang kalau misal kalian ya belum kenal Pak Kaji Sokai ini juga adalah seorang pembisnis dalam di bidang elektronika ya, BRP gitu. Dan juga ada BRP skuter ya sekarang ya yang juga bergerak di bidang otomotif Vespa gitu ya. Pak Kaji, di sini tuh aku sama teman-teman itu kepo, pengen mencari tahu soal pervespaan. Boleh ya? Boleh ya. Jadi aku mungkin ngulik itu nanti. Pak Kaji, mungkin pertama dulu ini kan apa ya? Kalau tadi kan kita udah ngomong dari awal, beliau ini ternyata dari muda itu suka sama hal-hal yang berbau otomotif, terutama sepeda motor. Iya. Itu dari tahun berapa dulu kok bisa cinta sama sepeda motor? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi gini Mbak, saya itu dari kecil memang suka tantangan. Jadi kayak awalnya namanya anak-anak pasti naik sepeda. Sepeda ontel itu dua itu. Terus saya tuh suka atraksi-atraksi, itu saya suka. Terus dari SMP itu saya sudah naik sepeda motor. SMP meskipun belum punya SIM ya? Iya, tanpa SIM gitu. Ya zaman dulu tahun 90-an lah ya. Itu kita sudah naik motor, ya suka balapan liar-liar gitu kita. Dulu pernah ikut balap-balapan itu berarti ya? Balapan zaman dulu kan masih musim lah ya, masih berat. Jadi kita memang suka ke otomotif khususnya roda 2. Saya tuh memang suka dari kecil. Nah, dari SMP itu yang zaman dulu cuma Mbak Ita, cuma numpang. Jadi karena saya nggak punya sepeda motor kan, yang punya kawan-kawan kan, ya kita pinjem itu dari SMP lah sampai lah sekarang itu memang alhamdulillah hobi otomotif saya itu tidak luntur sampai sekarang karena jiwanya ya mungkin sekarang ini chemistry-nya ada di sepeda motor gitu, apapun sepeda motornya itu, apapun. Dari SMP? Dari SMP. Kalau boleh tahu dulu SMA-nya di mana? SMP 1, SMA Masuki Rahmat itu. SMA-nya? SMA-nya dulu di Semada, kalau sekarang Semuboy ya. Berarti teman-teman dulu juga banyak yang suka sepeda motor dong, akhirnya terpapar suka sepeda motor? Iya, jadi Mbak, zaman dulu itu kita, tempat-tempatnya nongkrong kita itu di BRP itu, makanya
namanya BRP skuter itu ya. Itu awalnya dari teman-teman kita pada saat itu masih SMA kita. Awal-awal SMA itu kita bikin, zaman dulu kan pasti ada grup-grupan gitu kan, Mbak. Kita ada grupan. Nah, kita dulu itu namanya grupnya BRP. Itu singkatan dari Basuki Rahmat Production. Itu dulu dulu tuh EO, semacam kayak EO ya, tempat tongkrongan anak-anak muda zaman old. Skena dulu, skena persekuturan. Jadi dulu gitu ya. Waktu SMA sama teman-teman udah, itu berarti kan hitungannya udah kayak komunitas kecil ya kayaknya. Iya, udah Mbak. Motor apa dulu yang pertama? Karena dulu motor saya banyak, Mbak. Karena kan saya numpang. Jadi kalau kawan A ini motornya Alfa nih, saya pakai naik Alfa. Kalau yang si B ini yang Grand, saya pakai Grand. Kalau si C pakai King, saya pakai King. Tapi andalan saya itu saya masih ingat, saya punya kawan baik itu. Nah, tumpangannya dia motor RGR zaman itu. Nah, itu andalan saya tuh. Ya, tapi kelasnya cuma numpang doang. Dulu itu SMA ya, berarti masih numpang SMA. Terus akhirnya mulai mendalami sendiri, itu apa pertama kali? Beli motor yang banyak, maksudnya kan akhirnya suka, terus pasti beli kan? Ini gini, Mbak, saya tuh menikah di 2008. Saya tuh menikah 2005, saya menikah 2005. Itu saya buka toko handphone itu. Saya pertama kali beli motor itu namanya Honda Karisma. Awal-awalnya itu Honda Karisma. 125. Yang 125 pas 150 lupa saya. Ya itu lah pokoknya itu. Itu saking senengnya saya itu motor saya taruh di kamar, Mbak. Ini beneran, ini bener. Dikeloni. Iya, beneran. Karena saya merasa itu motor saya beli sendiri, hasil keringat saya sendiri. Ya alhamdulillah saat itu kita belinya cash, misalnya gitu. Zaman dulu kan belum ada kredit belum itu. Zaman 2005 itu masih ada lah, cuman nggak seperti sekarang ya. Saya beli kredit, habis saya bawa pulang, itu motor saya taruh di kamar, bener. Orang Jawa bilang di eman-eman gitu loh, karena memang saya chemistry-nya ada di roda 2 ya, di motor ya. Ngalang-ngalangnya karo bojone lho digawa turu. 2005 ya, Mbak. Iya, 2005. Oke, lanjut ya. Habis itu 2006 saya beli motor Ninja 4 tak yang 250 cc itu. Oke. Nah, berarti lebih gede lagi ya? Ya, lebih gede. Terus paling cuma bertahan 6-7 bulan lah mungkin ya. Bisa beli Ducati. Bis Ninja Ducati. Masih satu tipe ini, ya? Mohon maaf, ini saya bukannya pamer, mohon maaf ya. Mohon maaf pemirsa. Karena suka. Ini karena pertanyaan, jadi mengulang dari hobi ya ini. Iya, betul. Nggak apa-apa. Dari Ducati itu saya coba dua tipe. Habis itu naik ke Harley Davidson. Nah, itu agak lama itu, 2013 sampai 2017 kalau tidak salah. 4 tahunan lah ya. Kita udah melalang-melalang buana mana-mana, cukup. Itu berarti ikut komunitas juga ya waktu punya Harley ya? Ya, itu masih itu. Masih ada Harley-nya. Ya, dongkrok itu. Maksudnya cuma dimanasin tok itu loh. Nah, habis itu sebenarnya pada saat itu saya sudah melirik Vespa sebenarnya. Waktu Harley itu ya berarti? Iya, sebelum Harley pun sebenarnya saya sudah melirik Vespa sebenarnya, melirik Vespa saya. Cuman karena pada saat itu animo Vespa itu tidak seperti sekarang ya. Dan saat itu kan kayak yang tadi saya sebutkan ada Ducati, kayak Ninja, kayak Harley itu kan lagi booming-boomingnya ya, otomatis kan tergeser lah. Keinginan saya itu tergeser. Nah, awalnya saya main Vespa itu di 2017, Mbak. 2017. Sekitar berapa tahun lalu ya berarti? Itu saya 7 tahun. pengen beli, cuman saya belinya bekas. Pas untuk awal-awal ya? Awalnya itu Mbak Intan, saya belinya bekas. Nah, saya beli bekas kan, Mbak. Ya pakai. Kalau tidak salah saya pakai hampir 1 tahun lebih lah ya. Nah, di sini awal mulanya saya jadi menggeluti karena saya juga basicnya orang pedagang. Ya, secara semua Allah yang ngatur lah ya, Mbak ya. Maksudnya tidak saya perencanakan, tidak semua serba mengalir. Jadi ketika itu motor ditawar teman saya, itu dia yang buka harga. Saat itu kalau tidak saya dapatnya misalkan
27 gitu ya, misalkan saya lupa itu 27 atau 28 ya gitu ya. Ditawar sama teman saya, itu pokoknya profit 1 juta. Saya heran loh, ini motor kok malah untung, malah profitin gitu. Motor tua. Motor Matic. Tahun 2017 itu. Vespa Matic ya? Vespa Matic. Nah, akhirnya saya namanya orang bisnis ya. Hobinya salah satunya juga dagang gitu. Iya. Jadi ini ada peluang nih kan gitu. Nah, di 2017 lah itu saya langsung mendatangkan Vespa. Jadi pada saat itu platnya plat B semua di Jakarta. Karena kita berpikirnya kalau misalkan toko ini atau showroom atau dealer ini tidak ada barangnya kan kurang menarik. Nah, itu saya datangkan semua. Kalau nggak salah, awalnya itu saya mendatangkan sekitar 14 unit kalau tidak salah. 14 unit saya mendatangkan. Ya, kita belum tahu pasar seperti apa, kita belum tahu. Sama sekali belum tahu. Itu kan ke Tulungagung ya? Tidak Tulungagung, tapi itu pada saat itu 2017 akhir itu kami masih jualnya masih di teras rumah, di teras-teras gitu. Kita lewat sosial media Facebook gitu. Itu awalnya seperti itu awalnya. Nah, mulai saya buka dealer itu justru awal COVID 2020 kalau nggak salah. Itu Maret April. Iya. Nah, itulah saya buka showroom khusus untuk Vespa Matic bekas di situ. Pada saat itu untuk yang Vespa klasik saya itu udah mengenal itu di tahun 2019. Oh, baru 2019. Berarti awal Matic dulu tahunnya, habis itu ke klasik 2019. Betul. Nah, yang lucu gini Mbak, yang gimana itu? Yang klasik itu. Itu awalnya gini. Saya ngopi kan tiap hari sebelum kerja saya ngopi lah, ngopi biasa. Masyarakat Tulungagung itu pasti Mas, pemirsa, kalau orang-orang Tulungagung, bocah Tulungagung itu, kalau dia mau kerja pasti ngopi dulu. Karena kalau nggak ngopi dia nggak dapat vitamin. Seperti Pak Anggi ya, setiap pagi sepertinya ngopi terus ya. Gitu, pokoknya YT itu. Gitu ya, itu ciri khasnya orang Tulungagung. Mbak Anggi udah tahu kan. Nah. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai ini ya, sampai klasik itu ya. Klasik. Jadi pas saya ngopi itu ada temen, dia memang anak Vespa lama dia. Om, pakai Om Vespa gini Pak, Vespa klasik gini Om. Tuh harganya terus melambung, terus gini. Saya pikir, bener Om gini kayak gitu. Ya udah. Sekarang kita ngopi udah tutup, antarkan saya ke temen-temenmu. Nah, saat itu saya beli 2 unit. 2 unit Vespa langsung. Vespa klasik ya itu ya? Masih klasik. Di Tulungagung juga belinya? Di Kediri ya. Itu teman saya. Itu ya awal saya beli itu saya dapatnya ini. VGLA kalau tidak salah, VGLA. Kalau orang bilangnya Kowo itu. Oh, yang biru ini? Ya itu. Itu kalau kan saat itu saya nol tidak mengerti sama sekali. Karena hanya hobi gitu aja. Nggak ngerti, saya nggak punya guru dalam hal Vespa saat itu. Tapi saya belajarnya benar-benar otodidak. Dan karena ada chemistry suka sama otomotif itu aja, cuma itu aja. Nggak ada kepentingan yang lain, tidak ada. Nah, saat itu saya beli, ternyata kok asik kan gitu. Saya beli, saya masih ingat itu saya bawa ke rumahnya rekan saya, teman saya, Dr. Pri. Oke, Dr. Pri. Rumah sakit. RSCM sekarang halo, ya? Halo, Dr. Pri. Salam ya? RSCM. Itu ditawar sama beliaunya. Loh, ini saya masih baru dapat kok sama tawar gimana Pak ini Pak? Nah, ini Pak Dok itu. Nah. Tapi akhirnya dilepas apa enggak? Enggak. Memang saya suka gitu. Mohon maaf. Tapi akhirnya Pak Direktur itu dapat dari saya bagus barang PX yang aku suka dibuatlah sama beliau. Tuh cuma cerita-cerita. Nah, dari situ saya jadi yakin. Duh, apa ini kok ditawar orang gitu. Nah, jangan ada rezeki lebih di sini gitu ya berarti ya. Nah, dari situlah Mbak Intan akhirnya saya jadi berburu. Jadi saya jadi berburu terus karena suka Vespa. Saya berburu. Berburu lagi kemana? Jadi searching terus sambil belajar. Terus seri apa yang paling rendah dulu. Nah, karena saya dulu ambilnya yang middle high awal-awalnya kan, yang tadi saya ambilnya VGLA atau Kowo itu, otomatis yang saya pelajari middle high
middle high terus yang saya pelajari itu. Oke. Sudah saya pelajari agak lumayan, udah dapat apa ya, mulai dari yang kalau yang di Vespa ya, mohon maaf senior Vespa, mohon maaf, bukan berarti kami tidak, cuma hanya berbagi pengalaman aja ya. Jadi saya berburunya saat itu yang middle high, mulai saya sudah dapat beberapa yang saya inginkan, itu akhirnya cukup kan gitu kan Mbak Intan, cukup. Akhirnya saya mencoba PX. PX itu ya Vespa klasik yang paling awal lah ya, yang paling, mohon maaf, yang paling bawah itu. Saya coba harian, kok enak juga ternyata itu loh. Semua enak. Semua dijajah, akhirnya cari lagi. Cari PX, saya cari PX banyak, cari mulai pokoknya saya ya alhamdulillah semua ada Mbak Intan, mulai dari PX, Excel sampai Super, dari Sprint ada beberapa Sprint, dari Super itu ada beberapa, itu saya punya semua itu. Akhirnya satu-satu dikoleksi ya. Nah, ide koleksi itu sebenarnya karena saya itu suka art, suka seni saya ya. Saya itu suka seni, Mbak Intan, suka seni. Saya itu suka kreasi. Saya suka tantangan. Saya suka edukasi. Jadi saya ingin membuat suatu tempat yang bisa buat santai, yang bisa buat nongkrong. Nah, akhirnya terbentuk ide bikin galeri Vespa ya seperti ini. Jadi saya menjual konsep, akhirnya kita membuat galeri ini tidak asal-asalan membuat, tidak, tapi ini ada bisa dikatakan ada ceritanya. Artinya bangunannya ini kan kalau di Vespa itu ada istilah harta tahta Vespa kan gitu. Semboyannya anak Vespa. Semboyannya seperti itu. Salah satu seperti itu. Bukan wanita ya? Iya, semboyannya seperti itu ya. Vespa penting. Jadi galeri saya ini saya konsep kayak gudang harta karun itu. Kalau Mbak mungkin di depan seperti brankas ya. Iya, kan itu brankas. Kan saya buat seperti itu, brankas. Jadi brankas kan pasti identik dengan harta karun kan, brankas atau mungkin sesuatu berharga gitu. Makanya kalau Mbak Intan di depan mesti lihat ini galeri dari depan kayak brankas kan. Iya, kayak brankas. Nah, itu kebetulan saya punya kawan baik di kawan SMA juga. Itu kita saling diskusi, terbentuklah ini. Nah, dari ini akhirnya saya berpikir Tulungagung harus ada yang punya yang beda lah ya, beda. Artinya untuk konsepnya. Karena Vespa ini kan motornya penuh dengan filosofi. Vespa itu eksentrik. Setiap lekuknya bermakna. Makanya saya membuat galeri ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pamer-pameran, bukan tujuan saya, Mbak. Saya hanya mengeksplor seni yang ada di jiwa saya untuk terutama memflorkan tuh, membuat seperti ini, mengedukasikan. Mungkin nanti buat para pencinta Vespa, silahkan mau mampir, terus mau lihat-lihat, suka, karena namanya hobi, kalau udah lihat aja sudah senang. Langsung senang ya. Itu kalau saya niatkan, Mbak. Kalau menyenangkan orang itu adalah suatu pahala. Jadi saya singkirkan betul niatan untuk pamer itu saya singkirkan betul. Tapi kalau pemandangan orang itu saya tidak bisa, ini ya namanya pandangan orang ya, macam-macam. Orang kan bisa berpendapat, yang penting kita gimana kontrol diri kita untuk menanggapi itu kan. Ya, itu pun kita nggak penting banget lah. Yang penting kita niatnya kita bukan seperti itu, gitu aja. Berarti ini dong, awalnya bikin komunitas setelah bikin galeri ini berarti? Bukan, justru komunitas ini sebenarnya gini, Mbak. Komunitas saya ini sebenarnya cuma teman-teman SMA, Mbak. Cuma teman-teman SMA aja. Terus saya pakai ini, akhirnya saya racuni. Wah, kamu main Vespa gini ya, seperti itu. Memang teman-teman SMA kita itu kan kuat. Maksudnya kuatnya gini, Mbak. Dari dulu sampai sekarang tiap hari kumpul. Solid ya berarti ya? Tiap hari itu kumpul, Mbak. Bener, teman SMP, SMA loh ya. Sampai sekarang kita udah punya anak-anak, bahkan udah ada yang mantu gitu. Masih kumpul semua sampai sekarang. Nah,
itu kapan hari itu sukanya ada teman yang suka Win misalkan, ya kita pakai Win, seperti itulah. Trail kita pakai trail. Ngikut lah ya, ngikut konco-koncone. Ya. Terus like Vespa ini berarti ya Vespa. Vespa terus Vespa. Nah, itu aja sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa selain hobi aja, selalu menyalurkan hobi dan kebersamaan silaturahmi teman-teman. Oke, berarti saya coba ini lagi ya, klik lagi. Komunitasnya itu hadir setelah koleksinya ini udah banyak dulu. Komunitasnya? Iya, komunitasnya hadir. Malah berbarengan lah ya. Berbarengan ya? Berbarengan. Tapi kalau tahun berapa itu waktu itu? Pertama kali kira-kira, aku kumpul sama teman-teman yang suka Vespa dan ada kata Vespa kita itu kapan? Oh, kalau gitu betul. Kalau misalkan kata-kata Vespa kita itu sebenarnya gini, Mbak. Kata Vespa kita itu gini. Bukan awal sih ya, setelah beberapa kali kita ketemu, kita sering touring-touring kemana-mana kan. Saat itu kita touring ke Tawangmangu. Itu ada kurang lebih sekitar 22 orang. Nah, saya sama teman saya itu kan belum ada grup itu, belum ada nama grup itu belum ada. Nah, teman saya. Tapi perkumpulannya sudah ada. Teman saya ngomong pas kita ngopi, teman saya ini grup biasanya kalau kita mau touring kan kita buat grup sementara. Ogo Tawangmangu. Berarti kalau ada apa-apa kita biar enak kan gitu. Nah, pada saat setelah dari Tawangmangu itu, grup itu kan biasanya kita bubarkan. Kita bubarkan. Nah, teman saya yang satunya itu jangan dibubarkan, grup ini asik ini. Nah, teman saya yang satunya ini dia bilangnya, Vespa kita ini jangan dibubarkan. Vespa kita ini jangan dibubarkan. Nah, dari situlah awalnya terbentuk nama Vespa kita, dan itu memang betul, itu baru 2022 itu. Berarti termasuk baru? Baru, sangat baru sekali. Anak baru di Pervespaan Tulungagung. Iya, kalau namanya grupnya baru, itu betul. Ya, berarti kan dulu-dulu kan pasti udah ada komunitas Vespa kan yang sebelum-sebelumnya. Terus posisinya Vespa kita dibandingkan atau di tengah komunitas Vespa yang lain itu gimana? Apalagi yang lebih tua, lebih senior. Kalau menurut sampean gimana? Jadi gini, saya sukanya di Vespa itu mereka itu benar-benar saudaranya itu solid. Itu saya akui sekali. Jadi di Tulungagung itu setahu saya itu banyak grup Vespa, itu banyak sekali. Dan di Tulungagung itu ada induknya namanya IFTA, Ikatan Vespa Tulungagung. Nah, itu semua ada di bawah naungannya IFTA, Ikatan Vespa Tulungagung itu. Nah, kita semua per grup satu sama yang lain juga oke sekali, bagus, baik. Cuma beda tongkrongan gitu aja. Semua hanya karena hobi aja, hanya hobi. Jadi tidak ada persaingan baik-baikan motor tidak ada. Kalau di Vespa itu tidak berlaku lah, tidak penting karena kita hobinya sama Vespa itu aja. Berarti saling mendukung. Iyalah. Saling mendukung. Apalagi kemarin kan Vespa kita ya, tahun 2023 ini berarti ya. Itu kan kemarin ada event di Pantai Gemah yang sangat reggae, itu kemarin musiknya reggae semua. Kemarin acaranya Parade Vespa itu ya? Ya, Parade Vespa. Itu kan eventnya kalau menurut saya itu kan udah gokil karena apa? Karena waktu itu menurut info dari Mas Lukman yang datang itu nggak cuman komunitas Vespa dari Tulungagung aja, tapi dari berbagai kota di Indonesia ya Mas ya? Ya, kemarin dari mana aja? Yang di Vespa yang datang ke Parade Vespa. Mbak Intan, itu sebenarnya niatan kami itu awalnya itu kami itu pengen, visi misi kami itu pengen mengangkat komunitas atau mengangkat Vespa yang ada di Tulungagung itu di kancah nasional itu lebih, karena yang saya tahu tahun 2002 tidak salah itu saya pernah melihat di Surabaya itu besar, artinya sukses luar biasa, artinya Tulungagung itu mempunyai embrio Vespa yang sangat kuat sekali ya. Lama vakum itu maksud kami itu kemarin visi kami kita angkat lagi pervespaan di Tulungagung itu untuk lebih dikenal lagi. Cuma itu aja. Kurang lebihnya untuk misi saya itu. Dan yang jelas
bisa bermanfaat buat semua komunitas, khususnya buat masyarakat sekitarnya untuk area event itu gitu. Nah, soal event Parade Vespa itu tadi. Ini kan karena ya Vespa kita kan yang mengadakan kan, baru lahir 2022, 2023 sudah menggelar event yang WOW. Iki Pak Anggi sampai ngumut sing lipet loh ini. Netizen. Dan juga komentar di Radar di Instagramnya Radar kan kemarin juga sempat di-share di kami, dan itu komentarnya juga wah, komunitas Sumur Jagung tapi event Vespa se-WOW ini. Nah, itu. Ya. Itu berarti tanggapannya gimana? Ya, pertama-tama alhamdulillah semua berkat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, semua itu berkat kerjasama semua teman-teman, khususnya Vespa kita yang mempunyai pola pikir itu tadi kembali pada visi misi itu untuk mengangkat Tulungagung, karena kami melihat Tulungagung itu mempunyai potensi sumber daya manusia, dalam hal ini penggemar hobi Vespa yang sangat banyak, yang sangat kuat, yang dibutuhkan dengan beberapa klub itu, dan juga mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa, sehingga bila mana itu kita maksimalkan dengan baik, otomatis akan tercipta suatu event yang bagus, dan juga support daripada klub-klub yang lain yang di bawah naungan IFTA tadi itu yang kita semua mengajak bergabung. Jadi itu bukan hanya Vespa kita, bukan. Itu Vespa kita itu istilahnya brand ambassador yang mengadakan event itu. Karena kita sebelum mengadakan pun kita juga bicara baik-baik, kita juga datang sama yang senior-senior, bahwasanya kita mempunyai kegiatan seperti ini dengan visi misi yang seperti ini, sehingga visi misi yang kita inginkan itu sesuai dengan harapan. Dan yang paling penting pada saat itu kita juga menggandeng dengan Kodim 0807, saya sekaligus memperingati HUT TNI yang ke-78, sehingga kami berpikirnya acara ini harus sukses karena membawa nama Tulungagung, bukan hanya membawa nama Vespa kita atau Vespa di Tulungagung, tapi semua. Artinya kita harus memikirkan manfaat dan mudorotnya. Bagaimana biar Tulungagung itu bisa terangkat melalui wadah hobi yaitu Vespa. Gitu. Dan juga tentunya punya impact ya buat sekitar, buat pariwisata ya terutama. Soal pro dan kontranya bagaimana Pak Aji? Apanya itu? Gimana? Pro kontra Parade Vespa. Oh, pro kontra. Jadi kalau saya melihatnya ya santai saja. Jadi gini, apapun kegiatan itu namanya pro kontra itu hal yang sangat wajar sekali, sangat wajar karena apalagi Vespa kita ini anak baruan gitu kan, jadi kita tidak ada keinginan untuk menguasai ini, bukan itu tujuan kita. Jadi jangankan sama klub yang lain atau yang sudah senior, di Vespa kita sendiri aja pro dan kontra pasti ada. Itu terjadi di semua organisasi apapun. Karena saya juga pernah di komunitas-komunitas yang lain lah ya. Namanya pro kontra itu pasti ada. Dan bagaimana kita bisa menyikapi dengan baik. Yang terpenting adalah persaudaraan kita, perseduluran kita itu tidak retak hanya karena hobi, hanya karena beda yang visi misi dalam hobi. Kalau dalam organisasi kita berbeda pandangan, berbeda visi misi itu hal yang wajar. Itu biasa. Dari situ kan muncul ide-ide kan akhirnya gitu ya Pak Kaji ya. Apa ada lagi Pak Kaji Parade Vespa? Yang kedua berarti season 2. Apa adanya? Ada Parade Vespa lagi nggak ke depannya? Kalau Parade Vespa kedua itu kita juga wait and see melihat dinamika nanti yang ke depan seperti apa, karena saya berpikirnya bagaimana suatu event ini bermanfaat bagi semuanya. Itu yang menjadi dasar kami untuk mau mengadakan apa tidak. Kalau ditimbang banyak mudorotnya, ya mungkin juga akan kami evaluasi lagi. Bagaimana juga suksesnya acara kemarin yang kami masih bayi itu
tentunya menjadikan suatu pelajaran yang sangat berharga dan luar biasa bagi kami dan semua teman-teman yang terlibat. Artinya yang paling utama dalam pikiran kami itu kami tidak ada niatan untuk yang paling gini tidak, tapi bagaimana mengangkat Tulungagung melalui Vespa. Itu aja yang paling apa? Tapi Vespa kita tuh itu pekangan loh. Wow. Kalau boleh tahu sekarang anggotanya sudah berapa kalau Vespa kita sendiri? Apanya? Anggota, teman-teman. Anggota, kalau di Vespa kita sebenarnya gini Mbak, kita nggak ada karena kami ini menjadikan klub ini bukan untuk ajang pamer-pameran atau akeh-akeh member bukan ya? Persaingan bukan, karena lebih pada teman-teman SMA, tetapi tidak mengurangi anggota baru ya, anggota baru yang ya adanya kami seperti ini, banyak kekurangan, juga ada beberapa kelebihan. Artinya anggota itu kalau sampai saat ini kurang lebih yang tertulis yang di grup itu ya 48. 48. Tapi kami kalaupun kami buka rekrutmen seperti itu sebenarnya bisa, cuman bukannya kami mengeksklusifkan diri bukan, kami juga akan terbuka karena saya berpikir di klub-klub nanti kalau dibuat ADRT lah, dibuat seperti ini, dibuat seperti yang benar-benar nanti malah membebani. Jadi kita alami aja, ya cuma yang bisa ya monggo, yang tidak juga nggak apa-apa. Artinya nanti nggak bisa. Biasanya gesekannya seperti itu, nggak bisa dikucilkan, Kalau kami enggak, bukan seperti itu karena sekarang kita usianya sudah punya tanggung jawab. Kembali lagi pada visi misi awal adalah hobi yang bermanfaat, syukur-syukur menghasilkan kan itu. Kalau hatimu suka di Vespa, bisa gabung Vespa kita gitu ya. Ada Instagramnya nggak Vespa kita? Oh ada. Apa Instagramnya? Vespa kita Tulungagung. Vespa kita Tulungagung tag ya. Mungkin teman-teman yang punya. Vespa kita Tulungagung. Vespa kita Tulungagung. Monggo, yang pengen silakan boleh ya. Sekaligus kalau mau belajar Vespa juga boleh kan? Boleh loh, itu belajar soal malah Vespa. alhamdulillah sekali malah saya. Jadi tempat belajar kan akhirnya juga. Kalau itu kita saling belajar lah. Kalau belanja, kalau belanja di BRT. Kalau BRT skuter ya alhamdulillah malah. Kalau belajar mohon maaf, artinya saya masih sangat perlu banyak belajar malahan, artinya ya saling belajar lah. Ya. Kalau Vespa kita sendiri punya harapan tersendiri nggak sih? Harapan untuk Vespa kita atau Vespa kita untuk Tulungagung misalnya? Oh, kalau harapan itu tadi seperti saya tetap komit pada visi misi saya. Harapannya itu kita menginginkan terjadinya silaturahim, terus kegiatan yang bermanfaat khususnya buat anggota dan buat masyarakat pada umumnya. Dan perkumpulan Vespa ini dari beberapa klub itu sampai sekarang ini yang masih tetap eksis dan saling baik, maksudnya baik, tetap komunikasi tetap baik, itu tetap dijaga karena di Vespa sendiri memang betul-betul jorgan satu Vespa Juta Saudara itu memang benar saya rasakan. Itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua, kita bisa saling bersinergi semua dengan beberapa klub di bawah naungannya IFTA itu semua bisa bersinergi dengan baik. Misalkan kalau di klub itu ada kegiatan itu kita bisa saling mensupport ya, itu hal yang teknisnya. Untuk sekali lagi untuk harapannya bagaimana komunitas ini itu bisa bermanfaat buat Tulungagung, buat teman-teman Vespa, syukur-syukur buat masyarakat pada umumnya. Itu harapan kami seperti itu. Apa?
harapan-harapannya Pak Haji Sokai kok kayak masyarakat untuk demi Tulung Agung mewakili masyarakat ini ini. Pak Haji Sokai ini harus maju AG2 ini. Wah ya, waduh. Aduh, Klarifikasinya dong. klarifikasinya dong Pak Kaji. Jadi gini, gini. Memang isu-isu seperti itu ada. Artinya gini, saya sendiri juga heran, Mas Anggi. Jadi setiap kali saya melangkah, selalu dikaitkan sama isu-isu seperti itu. Jadi iya Mbak Indah. Jadi apapun selalu dikaitkan sama itu. Itu apa ya? Penafsiran orang itu saya tidak menyalahkan. Percuma saya mau membantah, mau begini seperti itu ya. Kayak seperti kemarin saya mengadakan acara Vespa kita ini, saya pikirnya seperti ini. Itu apa ya? Korelasinya memang tidak bisa terbantahkan. Tidak bisa terbantahkan untuk apa? Orang-orang untuk bisa hal seperti itu. Berpendapat Kebetulan pada konteks ini saya lagi suka Vespa. Misalkan saya suka angklung misalkan. Saya bikin angklung pun dengan isu-isu itu mungkin tetap ada ya. Iya tetap ini ya. Karena penafsiran orang itu kita nggak bisa tidak bisa apa ya? Ya bisa mencegah ya. Itu iya, tidak bisa harus mulai sesuai dengan pola pikir kita seperti itu tidak. Artinya isu-isu seperti itu udah lama lah. Artinya saya benar yang kemarin kegiatan Vespa itu tidak ada hubungannya dengan isu-isu itu. Niatan saya memang benar-benar tidak ada. Benar-benar tidak ada dengan kegiatan. Tapi kalau orang-orang menafsirkan seperti itu, ya itu hak setiap orang yang menilai seperti itu. Hak setiap orang yang menilai Pak Anggi. Tapi Tulung Agung itu butuh bocah nom-noman loh Pak Idan. Oh ya sekarang isunya. Kalau dibutuhkan nom-noman, saya kira yang masih muda lebih banyak. Karena kalau usia saya ini ya masih usia kemampu ya. Mungkin lebih banyak lah, yang lebih berkompeten itu lebih banyak. Saya yakin itu lebih banyak. Kalau saya itu cuma ya hobi-hobi seperti ini aja lah. Ya hobi Vespa kan. Sekarang Vespanya udah ada berapa Pak Kaji? Ya kalau semua koleksinya? Koleksi ya. Kalau koleksi paling kurang lebihnya ya paling segitulah ya. Segitulah itu berapa? Di atas 100? Di atas 100? Ya kurang lebih ya di atas 50 lah ya. Woi. Yang paling mahal. Ini lagi kepo Pak Anggi. Yang paling mahal ya. Ya. Yang di sini ada nggak yang paling mahal? Ya ada lah. Yang paling mahal ada lah. Engkau disepil mungkin setelah ini ya. Nanti yang paling mahal tak BCI. Oh ya tak. Terus Baitan, ngiler ini. Aku dari tadi juga pengen banget ngelihat koleksinya yang lain soalnya. Jadi, kalau yang lain ada di tempat lain soalnya. Nanti nonton ke sana lihat-lihat boleh ya kapan-kapan ya kita ke sana ya. Kalau kalau misalkan lebih mendalam seperti ini agak-agak gimana, agak enak juga sih. Oke, tapi makasih banyak Pak Kaji. Oh kok itu? Iya. Udah hari ini udah banyak banget ceritanya dari awal tadi. Ternyata awalnya dulu meskipun sekarang Vespa dulu tidak berawal dari Vespa tapi dari karisma ya tadi. Karisma dari Vespa saya. Nah, jadi dari hobi motor, hobi otomotif yang bagaimana nantinya itu bisa bermanfaat buat kita sendiri, buat warga, buat anak. Syukur-syukur buat orang-orang sekitar kita, syukur-syukur seperti itu. Harapan saya seperti itu. Keren banget Pak Kaji Sokai. Terima kasih. Terima kasih sudah mau mampir di Sama-sama. Terima kasih juga sudah menerima kami dengan luar biasa sekali. Silakan apa? Dan sekali lagi kami atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Radar yang sudah berkenan hadir di galeri kami. Sekali lagi suatu kehormatan dan mohon maaf bila mana dalam penyambutan, penyajian kurang berkenan. Sekali lagi kami hanyalah manusia karena kebenaran murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wong itu kok. Dan terima kasih pokoknya buat semuanya, makasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Terus juga jangan lupa buat nonton konten-konten lain di YouTube-nya Radar Tulung Agung TV. Ada banyak banget, lebih dekat juga ada banyak banget. Yang penting ojo lali langganan juga ya Radar Tulung Agung. Kalau misal pengen tahu info-info yang terkini
ada Instagram dan juga Facebook dan juga YouTube ya. Sampai jumpa teman-teman, saya Intan dan Pak Kaji Sokeh. Pamit dulu ya, terima kasih, bye-bye.